Semua orang bisa meraih mimpi, tapi gak semua orang mau meraih mimpi. Hai guys, ketemu lagi di Meraih Mimpi episode ketiga, dimana video ini akan bercerita tentang seseorang yang dalam proses meraih mimpinya, yaitu saya sendiri. Dan teman-teman yang menonton video ini adalah orang yang aku anggap adalah bagian daripada perjalanan karirku. Karena ketika nanti suatu saat aku bisa meraih mimpiku, video ini akan menjadi hal yang spesial. Video yang spesial, dan teman-teman adalah bagian daripada perjalanan karirku. Meraih mimpi itu tinggal mau atau enggak, bukan masalah bisa atau enggak. Karena menurutku semua orang bisa meraih mimpinya. Kita harus tahu sama diri kita. Kadang yang membuat kita terbelenggu adalah impian kita taruh, tapi kita nggak tahu kita siapa. Tapi sejak gagal suci, aku mencari tahu aku ini sebenarnya siapa dan aku ini apa. Aku fokus kepada diriku yang sekarang. Aku belajar stand up comedy, belajar hal-hal lain, yang mana itu mendapatkan hal-hal baru atau mimpi-mimpiku yang kecil-kecil ini tercapai ketika bekerja keras dengan proses yang benar. Dari kita mengenali siapa diri kita, aku mendapatkan kesempatan-kesempatan yang tidak kuduga sebelumnya. Seperti sebelum gagal suci itu, aku bikin show kemarin yang ku ceritakan, mini show. Setelah itu punya kesempatan diajak sama Mr. Gamayel ke Jakarta untuk nemanin dia ada job di Trans 7. Aku jadi roadman-nya Mr. Gamayel, polisi Fanny. Ketika di Jakarta waktu itu bulan puasa, di Stand Up Indo, di kantor Stand Up Indo yang tempat aku syuting sekarang ini adalah tempat yang membuat kepercayaan diriku muncul untuk mengejar mimpiku. Ketika di Stand Up Indo di bulan puasa itu, sorry, kenapa sih tenggorok Angela ini? Banyak betul lendirnya di sini. Itu aku ditawarin stand up di acara bukannya Stand Up Indo. Karena Stand Up Indo setiap menjelang buka puasa itu mengadakan talk show, wawancara kepada bintang tamu stand up komedian lain, dan memberikan kesempatan untuk orang berstand up komedi di situ. Dan aku menjadi salah satu orang yang mempunyai kesempatan, dan alhamdulillah di situ aku merasakan kebahagiaan karena jokesku yang selama ini aku tulis di Samarinda berhasil membuat teman-teman komik di Jakarta itu tertawa. Dan itu yang meningkatkan kepercayaan diriku. Dari sini aku merasa aku harus jadi diri sendiri dan mengejar mimpiku. Pulang ke Samarinda aku makin giat lagi. Aku makin giat belajar lagi, makin giat menulis jokes, makin giat belajar ilmu-ilmu lain, dan punya kesempatan lagi untuk kedua kalinya dari hal yang gak kuduga. Aku berangkat lagi ke Jakarta, dibayari sama Haji Alwi untuk nonton final Suci 9. Ini kesempatan yang luar biasa, terima kasih Pak Haji, terima kasih banyak. Aku nonton final Suci. Karena sebetulnya teman-teman, jauh sebelum ini terjadi, dari dulu satu kata yang selalu keluar dari mulutku, aku pengen ke Jakarta, aku pengen ke Jakarta, aku pengen ke Jakarta. Aku tidak memikirkan bagaimana aku cara datang ke Jakarta, harus ngumpulin uang, enggak. Aku cuma tanamkan dalam diriku, aku pengen ke Jakarta untuk mendapatkan sesuatu pembelajaran supaya aku menjadi stand up comedian profesional. Dan itu yang terjadi di aku. Allah memberikan kesempatan yang tidak pernah aku duga. Ketika aku di Jakarta waktu itu, di final suci itu, aku mendapatkan hal lain lagi yang lebih besar. Erwin Wu, stand up comedian dan penulis skrip yang kondang, menulis imperfect, dia tiba-tiba, Yon, aku mau ngobrol sebentar. Iya kok, ada apa kok? Katanya Erwin Wu. Kok Erwin? Aku kan sekarang jadi talentnya Comika, kata dia, kata Ko Erwin. Dan di Comika akan diadakan satu talent mempunyai representatif yang menyangkut PA dan segala macam, asisten dan segala macam. Dan aku ada rencana buat nawarin lu, katanya. Bro, itu langsung jantungku kayak
bang, yang semua keluar dari mulutku, aku pengen ke Jakarta, dapat kesempatannya, Tuhan kasih, Allah kasih. Dan ini teman-teman di Samarinda pasti udah tahu, teman-teman dekat di stand up comedy Samarinda, aku tuh udah ngomong aku tuh pengen banget ke Jakarta, tapi aku nggak berani kalau nggak ada pegangan, karena aku akan menyusahin diri sendiri dan orang lain. Kalau ada kerjaan, aku pengen stay di Jakarta dan belajar di sana. Bagaimana proses menjadi stand up comedian profesional. Ketika itu aku langsung ditawarin sama Ko Erwin. Itulah magisnya kalau kita tahu diri kita siapa. Apa yang kita lontarkan dari mulut, jalan kita gak pernah ada yang tahu. Lontarkan aja terus kalimat-kalimat positif untuk kita. Kita pengennya apa, lemparkan kepada alam semesta. Biar alam semesta yang menjawab, biar Allah yang kasih. Dari final suci itu pulanglah aku ke Samarinda. Pulang ke Samarinda, ngobrol dengan orang tua. Awalnya ya ada perdebatan, karena semenjak 29 tahun aku gak pernah kemana-mana bro. Semenjak 20, dari kecil sampai 29 tahun, itu cuma di Samarinda aja. Dulu tuh aku gak ada kepikiran buat ngerantau, karena aku masih ada di zona nyaman. Ternyata makin belakang aku harus butuh pengalaman baru, harus berkembang. Manusia katanya kalau mau berkembang, dia harus lepas dari zona nyaman. Dan waktu itu aku gak bisa lepas dari zona nyaman karena ketakutanku yang semakin besar. Ketakutan itu juga yang menghambat kita untuk berkembang. Jadi aku memutuskan gak ada kata terlambat. Aku harus menjadi orang yang mendapatkan makna hidup ini apa. Aku ambil keputusan. Jadi aku kasih tahu ke orang tuaku, aku kasih pemahaman kalau aku harus merantau ke Jakarta karena aku mau ini untuk hidupku. Orang tuaku akhirnya tahu apa yang mau dicapai oleh anaknya. Akhirnya orang tuaku mensupport. Itu hari paling bahagia bagiku teman-teman, karena disitulah aku mempunyai kesempatan untuk ke Jakarta stay, yang sekarang lagi di Jakarta, untuk belajar banyak hal. Dan terima kasih banyak Comika sebagai naungannya Ko Erwin telah memberi saya kesempatan. Terima kasih banyak kepada Bang Panji Pragiwaksono juga, terima kasih banyak. Karena waktu meeting, waktu saya interview, saya bilang ke manajemennya Comika, ada Bang Panji dan Bang Angga juga di situ, Bang Angga. Saya bilang saya sangat tertarik dan saya sangat mau untuk bergabung di Comika. Karena di Comika pasti akan banyak hal yang saya dapatkan untuk saya pribadi. Saya terima kasih banyak. Dan saya juga pengen belajar banyak di Jakarta. Tapi masalahnya saya gak punya uang buat beli tiket pesawat. Saya bilang kayak gitu ke manajemen. Ya ampun bener-bener. Terima kasih Allah, terima kasih alam semesta. Dan jawabannya membuat aku wow. Ini magisnya daripada meluarkan kalimat positif, kata-kata yang kita inginkan. Dan itu ditanggung, biaya perjalananku pesawatku ditanggung sama Bang Panji Pragiwaksono. Terima kasih Bang Panji, terima kasih banyak. Bukan dari duit perusahaannya, bukan dari budget Comika, tapi dari budget pribadinya. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa ke Jakarta dengan gratis lagi. Bisa belajar lagi, udah gitu bisa kerja lagi. Terima kasih banyak lah orang-orang baik. Jadi Bang Panji sebelum belikan aku tiket, dia bilang kayak gini, oke Yon, kalau itu memang kendalamu buat nggak bisa berangkat ke Jakarta karena nggak punya uang tiket pesawat, ya udah aku belikan, kata Bang Panji. Tapi ada syaratnya. Wah, apa nih Bang? Syaratnya kamu nggak boleh ngeluh ya. Pesawat apapun akan kubelikan. Ya kita kan namanya dibelikan pasti nggak mungkin ngeluh. Kita bisa naik pesawat aja bersyukur. Saya tuh bisa naik pesawat aja bersyukur. Nggak bisa milih mau pesawat telepon juga, kalau bisa tuh ku naikin gak apa-apa, yang penting bisa berangkat ke Jakarta. Dan ajaibnya ya ampun dalam pikiranku itu Lion gitu, ini dibelikan Garuda. Pertama kali aku dapat WA dari Bang Angga, wah anjing Garuda bro, bangke, itu udah gak, aku tuh udah ini pengalaman pertama nih naik Garuda, anjay. Gak cuman Garuda dong.
Apa tuh? Lapar. Gak ada cerita Garuda langsung lapar. Abis mau sombong langsung gak bisa sombong ya. Dikasih tahu sama hidup. Sosokan ngomongin Garuda, pesawat Garuda. Perut bunyi. Ternyata Bang Ju belikan Garuda bisnis. Ya Allah, gak kebayang. Aduh, bro. Dari semua hal itu cuma modal satu. Cuman modal aku tahu. Aku sekarang juga masih cari-cari ya. Cuman yang aku tahu adalah aku mencari tahu siapa diriku. Dan aku mencari tahu apa yang ku inginkan. Ku lontarkan dengan hanya sekedar kalimat dari mulut. Dan aku melontarkan ke siapapun random. Tapi Allah mengkabulkannya. Semesta mensetujui. Ajaibnya kata-kata.